Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Senang hati saya bisa berbagi firman, bisa sharing firman yang saya percayai. Kalau kita merenungkan firman, menggali firman, dan kita melakukan firman, pertumbuhan rohani kita pasti akan menjadi sangat sehat dan sangat baik. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Ada beberapa perikop di sini, yaitu perikop tentang Yoahas Raja Israel, kemudian Yoas Raja Israel. Ini beda dengan yang kita bahas kemarin. Kemarin Yoas Raja Yehuda, ini Yoas Raja Israel. Lalu kemudian ada perikop menarik yang saya ingin sharing ini kepada Anda semuanya, yaitu kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Mari kita beralih kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa mati dan dia dikuburkan. Dan ketika dia dikuburkan, ada banyak peristiwa ajaib menyertai. Peristiwa ajaib seperti apa? Ayat yang ke-21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini peristiwa sangat mengejutkan, supranatural. Bahkan yang seperti ini baru kali ini dicatat dalam sejarah. Ketika ada mayat yang sedang digotong, dan kemudian mayat itu dicampakkan di tengah jalan ketika orang-orang takut diserang gerombolan lain, rupanya mayat itu dicampakkan dan bersentuhan dengan tulang-tulang Elisa. Apa yang terjadi ketika mayat itu bersentuhan dengan tulang-tulang Elisa yang sudah mati dan dikuburkan? Yang terjadi adalah mayat itu hidup kembali dan bangun berdiri. Sungguh luar biasa. Makanya saya mengatakan kepada Anda bahwa Nabi Elisa adalah salah satu nabi terbesar dalam hal mujizat. Paling tidak Alkitab mencatat mujizat-mujizat mengherankan yang pernah dibuat Elisa, yang saya ingin bagikan kepada Anda. Nabi Elisa sekali lagi paling banyak melakukan mujizat. Kemudian dia juga menyembuhkan daripada orang yang keracunan ketika mereka sedang makan di sebuah kuali. Judul perikopnya adalah maut dalam kuali. Anda masih ingat akan hal itu? Keracunan, satu penyakit yang bisa berakibat mati, itu disembuhkan oleh Nabi Elisa. Kemudian juga jangan lupa bahwa Nabi Elisa juga yang menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Dia juga membangkitkan orang mati, yaitu anak perempuan Sunem. Bahkan ketika Elisa sudah mati, tulangnya masih bisa membawa mujizat. Ini nabi luar biasa, ini nabi besar. Tetapi saya ingin mengajak Anda belajar hal yang cukup mengejutkan. Bagaimana cara Elisa mati? Kalau Anda baca ayat yang ke-14, ayo kita jadikan ini perenungan yang mendalam bagi kita. Ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi Elisa mati karena sakit. Bukan sakit seketika, tapi kalau Alkitab kasih keterangan menderita, itu artinya sakit itu sebetulnya sudah dalam rentang waktu yang cukup lama. Elisa mati karena penyakit, karena sakit yang dideritanya. Kalau kira-kira kita merenungkan akan hal ini, bukankah kita menjadi heran? Bagaimana mungkin nabi yang menyembuhkan di sana-sini, nabi yang membangkitkan orang mati, nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, nabi yang bahkan ketika mati tulangnya saja masih bisa menghidupkan orang, tetapi dia sendiri mati karena sakit. Menurut Anda, apakah Elisa tidak berdoa untuk penyakitnya itu? Saya sangat yakin Elisa bisa saja dia minta kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya penyakitnya dilalukan daripada dia. Tapi toh akhirnya kita mengetahui Elisa mati
karena sakit. Hal ini menunjukkan beberapa hal penting buat kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa kuasa, mujizat, pengalaman supranatural yang terjadi dalam pelayanan Elisa itu murni dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Justru kematian Elisa karena sakit menunjukkan kalau dia mampu melakukan mujizat itu bukan dari dirinya sendiri. Kalau memang itu dari dirinya sendiri, mestinya dia tidak akan mati dengan cara sakit. Dia mati dengan cara sakit. Mungkin Tuhan hendak menunjukkan kepada semua orang, termasuk kita yang membaca kisah ini, bahwa kuasa, mujizat, perkara-perkara supranatural itu berasal daripada Tuhan. Kita, hamba Tuhan, hanya melakukan bagian kita, yaitu mempergunakan karunia itu. Soal kuasa itu sesungguhnya benar-benar datang daripada Tuhan, bukan datang daripada diri kita sendiri. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah semuanya karena kedaulatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkata, saya berhak untuk melakukan, mendapat ini karena saya sudah melakukan ini. Elisa tidak bisa berkata kepada Tuhan, saya berhak untuk sembuh dari sakit saya karena saya sudah melayani orang lain dan orang lain sembuh. Saya bahkan membangkitkan orang mati. Bagaimana mungkin saya sendiri tidak mengalami akan hal ini? Justru ketika Elisa mati karena sakit, hal kedua, Tuhan bagaimanapun juga berdaulat penuh atas hidup kita. Rasul Paulus juga punya pengalaman yang sama. Dia rasul yang sering buat mujizat. Dia rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi toh hanya demi duri dalam dagingnya, dia mesti berdoa 3 kali berseru kepada Tuhan. Setelah dia berdoa 3 kali berseru kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya diambil, dan Tuhan hanya menjawab seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hal yang sama mungkin terjadi dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa kita sudah lakukan ini, kita sudah lakukan itu untuk Tuhan. Tapi kenapa giliran kita sendiri, kita justru tidak mengalaminya? Ingat saudara, kalau Tuhan pakai kita, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Hal yang kedua, semuanya karena kedaulatan Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan kita percaya adalah hal yang baik bagi kita. Kenapa? Duri dalam daging, dalam diri Paulus tidak diambil daripada Tuhan. Itu baik bagi Paulus supaya dia terus bergantung penuh kepada Tuhan. Demikian juga kita, ketika doa kita sepertinya tidak dijawab Tuhan dibandingkan dengan kita mendoakan orang lain. Kita mendoakan orang lain sembuh, kita mendoakan diri kita sendiri justru tidak sembuh-sembuh. Hal itu mengajar kita untuk kita belajar bersikap seperti Paulus. Justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ibu bapak saudara semuanya miliki penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Tapi yakinlah, Dia Bapa yang baik. Dia sama sekali tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati.